Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah mengirimkan beberapa pertanyaan ke channel ini. Di Q&A kali ini saya akan membacakan beberapa komentar dan juga pertanyaan seputar jerawat. Oke, pertanyaan pertama dari Incu Dewa. Pak dokter, bagaimana caranya mengatasi jerawat batu? Udah hampir 5 tahun nggak hilang-hilang dok. Oke, terima kasih buat Incu Dewa. Jadi sebelumnya saya harus tahu dulu tipe jerawat apa yang kamu alami. Apakah tipe jerawat nodul, tipe jerawat kista, tipe jerawat pustul, atau tipe jerawat papul. Nah, buat kamu yang masih bingung tipe-tipe jerawat yang saya sebutkan barusan, kamu bisa tonton di video yang ada di atas sini. Nah, setelah kamu tahu tipe jerawatnya, baru bisa ditentukan tindakan apa yang cocok untuk mengatasi atau menghilangkan jerawat tersebut. Nah, saya asumsikan di sini bahwa Incu Dewa mengalami tipe jerawat nodul. Khusus kamu yang mengalami tipe jerawat nodul, salah satu tindakan yang bisa dilakukan yaitu dengan injeksi akne atau penyuntikan di area jerawat. Nah, khusus tindakan ini harus dilakukan oleh dokter yang berkompetensi, karena kalau sampai salah dosis akan menyebabkan reaksi skar atau bopeng di area yang dilakukan tindakan suntik tersebut. Selain itu, ada beberapa tindakan lain yang bisa dilakukan, salah satunya dengan chemical peeling. Sama, tindakan ini juga harus dilakukan oleh dokter yang berkompetensi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Putri Ariska. Kenapa kalau facial malah kadang bikin tambah jerawat dok? Buat Putri Ariska, memang ada beberapa orang setelah dilakukan tindakan facial tidak muncul reaksi apapun. Tetapi ada juga yang bahkan setelah facial muncul beruntusan dan juga jerawat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya jerawat setelah dilakukan facial. Salah satunya yaitu yang pertama karena tindakan ekstraksi komedo yang terlalu kuat. Kemudian yang kedua karena adanya reaksi alergi terhadap bahan tertentu yang digunakan saat facial. Salah satunya krim massage, cleanser, toner, atau bahan-bahan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, karena adanya sisa minyak, kotoran, dan juga sel-sel kulit mati yang menyumbat pori-pori kamu. Dan masih banyak faktor-faktor lain yang bisa memicu timbulnya jerawat setelah dilakukan tindakan atau perawatan facial. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Badri Aldiansah. Mantap, kalau dekat mau jumpa saya. Bopengnya parah dan jerawatnya pun masih ada. Tapi saya pemalu kalau masuk ke tempat kecantikan dok. Takut dikira nggak punya biaya. Oke, buat Badri Aldiansah, kesadaran untuk menjaga kesehatan kulit itu bukan hanya dilakukan oleh seorang wanita. Bahkan seorang laki-laki pun wajib untuk menjaga kesehatan kulitnya. Nah, sekarang siapa sih di sini yang mau mendapatkan jerawat? Siapa juga yang mau kalau kulitnya kusam? Atau bahkan kalau terjadi kanker kulit? Pasti semua nggak mau. Jadi buat kamu pria maupun wanita, wajib sekali untuk menjaga kesehatan kulit kamu. Kita lanjut ke pertanyaan atau komentar berikutnya dari Devi Ilyan. Mukaku malah panas dok, terus merah-merah gitu. Ini yang saya takutkan dari teman-teman ketika melakukan tutorial dari beberapa video yang ada di YouTube. Karena reaksi terhadap kulit dari teman-teman pasti berbeda-beda. Ada yang ringan, ada yang sampai berat. Jadi harus berhati-hati sekali ketika mengikuti tutorial yang ada di video-video di YouTube. Kita lanjut ke pertanyaan atau komentar berikutnya dari Bolo Ambiar. Wah, ini dari Sobat Ambiar sepertinya ya. Asli bener mukaku makin parah, padahal dulu udah mau sembuh. Nah, komentar ini ada di video pasta gigi untuk jerawat. Nah, ini sebenarnya yang saya khawatirkan dari teman-teman ketika mengikuti tutorial dari beberapa video yang ada di YouTube.
Jadi seperti bahan-bahan berbahaya pasta gigi ini sebenarnya tidak cocok atau tidak tepat digunakan untuk menghilangkan jerawat. Nah, salah satunya nih dari Bolo Amber memberikan testimoninya ketika menggunakan pasta gigi untuk menghilangkan jerawat. Jadi buat kamu yang belum pernah melakukan tindakan tersebut, jangan pernah lakukan karena memang bahan ini tidak cocok untuk digunakan menghilangkan jerawat. Nah, bahayanya seperti apa? Kamu bisa tonton di video yang ada di atas ini. Oke? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Rahmat Nur Hidayat. Bagaimana caranya dok ngilangin jerawat batu yang sembuh terus nongol lagi? Dan itu dominan di pipi dok. Mohon jawab. Nah, pertanyaan dari Rahmat Nur Hidayat ini hampir sama seperti dengan pertanyaan dari Marta Andira. Dok, saya pakai jeruk nipis malah terus timbul jerawat. Nanti hilang, tiba-tiba datang lagi. Kayak dia ntar hilang, ntar datang. Gimana tuh dok solusinya? Jadi kedua pertanyaan ini hampir sama intinya, yaitu munculnya jerawat kembali. Jadi gini teman-teman, selama faktor penyebab dari jerawat itu masih ada di kulit wajah kamu, selama itu pula kemungkinan jerawat masih bisa muncul. Nah, faktor penyebabnya apa aja? Salah satunya seperti sebum ataupun minyak yang disebabkan dari keringat kamu. Kemudian yang kedua karena adanya bakteri penyebab jerawat. Nah, solusi paling sederhana yang bisa kamu lakukan untuk menghindari kedua penyebab ini yaitu dengan cara cuci muka minimal 2 kali sehari atau lebih ketika kamu berkeringat. Jadi sebisa mungkin kamu menyempatkan waktu untuk mencuci muka. Salah satu sabun yang bisa kamu pakai yaitu dengan sabun oil control. Nah, buat kamu yang kesulitan untuk mencari sabun oil control, kamu bisa kontak ke nomor WA yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Kita lanjut ke pertanyaan atau komentar berikutnya dari Ramdhani 022. Halo dok, saya sudah subscribe. Videonya bermanfaat sekali untuk saya karena saya jerawatan. Oke, buat Ramdhani 022, kamu keren. Terima kasih buat subscribe-nya ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mugiwara XD. Dok, jerawat aku gede di bagian pipi dok, terus keluar nanah sama darah gitu. Kelihatannya kayak orang sakit gigi, soalnya gede banget. Minta solusinya dong dok. Oke, buat Mugiwara XD, sebelumnya saya harus tahu dulu sebesar apa jerawat yang ada di pipi kamu. Kalau melihat dari kalimat seperti orang sakit gigi, berarti jerawat ini besar sekali. Ada beberapa kemungkinan, yaitu seperti adanya jerawat nodul dan juga kista. Selain itu, mungkin bisa jadi itu berupa abses di pipi kamu. Nah, kedua masalah ini tentunya beda cara penanganannya. Kalau tipe jerawat nodul ataupun kista, bisa dilakukan dengan injeksi akne. Tetapi khusus untuk abses pasti berbeda cara penanganannya. Salah satu tindakan yang bisa dilakukan yaitu dengan insisi drainase abses. Intinya yaitu dengan cara mengeluarkan nanah, tentunya dengan cara yang steril. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya atau komentar berikutnya dari Indri Baik. Padahal videonya bagus tapi viewersnya masih sedikit. Semangat ya tim YouTube ini. Oke, buat Indri Baik, kamu memang baik luar biasa. Terima kasih untuk supportnya. Terus dukung channel ini supaya bisa menjadi channel yang lebih bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Buat kamu yang pengen tahu informasi lainnya, kamu bisa tonton di beberapa video yang ada di channel ini. Dan buat kamu yang masih bingung, kamu bisa tinggalkan pertanyaan kamu di kolom komentar yang ada di setiap video. Nanti kami akan baca pertanyaan kamu dalam bentuk video Q&A. Oke? Sampai ketemu di video Q&A berikutnya.